makanya kita perpaduan nih, jadi nggak semuanya itu bener-bener yang super manis. Kalau aku pribadi, aku sukanya tuh yang warna biru, yang blueberry sama yang strawberry, karena dalamnya tuh ada fruitnya. iya, ada fruits, ada apa, flanya gitu, bukan fla, apa ya, selai blueberry dan juga selai strawberry. Nah kalau Manda kayaknya yang original ya. Perlahan namun pasti, bisnis kuliner Amanda Manopo berkembang dan merangkak naik. Amanda mengaku senang karena usaha yang dirintisnya bertahan dan semakin melebar. Amanda menaruh harap bisnis kulinernya akan bertambah di tahun-tahun mendatang. Enggak sih, pada saat ini saya cuma menjalankan kurumi aja. Untuk bisnis-bisnis yang lain saya udah lepas, ada beberapa yang saya lepas juga. Jadi saya lagi pengen fokus untuk sinetron dulu, kelarin sinetron. Saya lagi pengen healing dulu, habis itu mungkin baru mulai bisnis, cari kerja lagi dan segala macam. Progresnya ya pastinya atas kemurahan dan kasihnya Tuhan, semuanya dipercepat sama Tuhan, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran. Jadi yang awalnya kita pikir nggak dalam waktu dekat ini kita akan punya banyak cabang, tapi ternyata Tuhan punya maksud lain dan Tuhan memberikan rezeki kepada kita berdua dan orang-orang yang kita sayang. Kalau untuk membagi waktu, sebenarnya saya membagi job desk masing-masing. Itu untuk masalah ngecek lokasi di mana, cara persiapan itu dan lain-lain saya serahkan semua sama Angel sama suaminya. Selain itu saya cuma mungkin di bidang promosi, di bidang pemasaran, datang ini segala macam ketemu sama para awak media. Jadi kita punya job desk masing-masing. Jadi nggak terlalu ribet banget untuk bagi waktunya. Kalau misalkan ditanya saya sebagai orang entertain, kenapa saya memilih bisnis juga? Ini lebih tepatnya uang tambahan untuk menutupi cicilan-cicilan saya yang masih banyak. Jadi mungkin juga karena gini, orang entertain kan nggak selamanya akan menjadi orang entertain, ya kan? Saya juga pasti kan ada bertambahnya umur, banyak bintang-bintang yang baru, yang cantik, yang bertalenta. Ya namanya roda berputar, selagi saya di atas kan saya juga nggak tahu gimana gitu. Jadi ya kita harus punya ada saving money mulai dari sekarang. Sukses di dunia akting, Amanda juga mulai menampakkan kesuksesannya di dunia bisnis. Dan seiring kesuksesannya itu, kebutuhan sehari-hari Amanda Manopo sebagai artis dan pebisnis pun meningkat. Sebab itulah, beredar dana yang dihabiskan oleh Amanda Manopo via aplikasi ojek online selama 1 tahun terakhir mencapai 250 juta rupiah. Jumlah yang membuat Amanda sendiri terkejut. Jadi gini, aku tuh pesan makanan tuh sehari tuh bisa 3 sampai mungkin 4 kali. Tapi itu yang makan gak cuma aku sendiri. Aku beli makanan buat orang-orang sekitar, buat kru, buat orang-orang yang kerja sama aku. Jadi aku nggak nikmatin sendiri. Dan lagi pula karena kan kalau di lokasi syuting masak atau apa itu kan pasti lebih buang-buang waktu lagi. Jadi ya kita memaksimalkan waktu dengan sebaik mungkin, dan untuk menambah imun tubuh supaya kita happy itu pastikan harus dengan makan ya. Jadi ya kenapa aku sering pakai kayak aplikasi buat online gitu. Mohon maaf, saya syuting di Bogor nih, naik gunung. Gue mau nyari makanan susah. Jadi ya kadang-kadang mahalnya mungkin di ongkos atau apa gitu. Kadang-kadang juga karena syuting di Bogor pengen makanan di daerah Jakarta kan pasti kan susah. Jadi ya kadang-kadang pesan. Saya misalkan gini, saya bangun pagi kalau saya nggak sempat buat bikin sarapan, saya pasti akan pakai aplikasi untuk beli sarapan kayak nasi uduk, nasi kuning. Dan saya tuh tipe pagi-pagi kan rame ya, di rumah rame, ada kakak saya, ada suaminya, ada orang-orang yang kerja sama saya, ada supir dan mbak ini segala macem. Jadi saya pesan makanan itu misalkan nasi kuning 4, nasi uduk 4, ada bubur, ada ini. Walau terbilang sosok yang sukses menjalani karirnya, namun jumlah uang yang dikeluarkan selama 1 tahun membuatnya menyesal. Bahkan ia mengaku berniat untuk mengurangi pengeluarannya demi menambah biaya perluasan bisnisnya. Benarkah demikian?
Enggak, jadi waktu itu kan lagi marak di mana di Twitter itu lagi kayak cek saldo aplikasi itu ya, aplikasi tersebut. Nah, terus ya udah iseng kayak aku kan tiap hari nggak pakai aplikasi itu tersebut. Kira-kira aku udah ngeluarin berapa ya? Aku aja shock. Karena makanya dimarahin, mending dihapus gitu aplikasi. Ternyata lumayan tuh duitnya buat DP mobil kan?